Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Karena kalau kita lihat fenomena yang ada ketika kita mengalami musibah, bencana yang ada, wabah ini banyak sekali masjid yang sepi. Kita harus lihat, kita kembali kepada asal, kepada pokok, bahwasanya sholat berjamaah itu yang perintahkan sholat berjamaah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang ketiga para sahabat, dan kemudian dilaksanakan oleh semua para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya para imam berpendapat tentang sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kita perhatikan di sini, ya, pemerintah dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, telah menjelaskan ada daerah yang terkena wabah ini, daerah merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ada himbauan untuk tidak mengadakan sholat berjamaah karena dikhawatirkan penularan. Dan juga ahli kesehatan menjelaskan demikian. Ini untuk daerah yang merah. Tapi untuk daerah yang hijau, saya akan berbicara ini tentang daerah yang hijau. Di Indonesia ini, di daerah hijau banyak yang hijau. Di Indonesia ini. Dan pemerintah mengumumkan juga, umpamanya terjadi di daerah, umpamanya di satu kabupaten ada satu kecamatan yang terkena wabah, daerah merah. Bukan berarti kecamatan yang lain juga ikut kena, tidak. Umpamanya di satu kecamatan, satu desa itu kena, bukan berarti desa lain kena. Itu seperti itu yang dijelaskan oleh pemerintah. Daerah hijau itu banyak. Daerah hijau itu banyak. Ribuan perumahan yang tidak kena wabah ini. Ribuan perumahan. Nah, ketika ini sudah jelas bahwa itu daerah hijau, berarti daerah aman, maka tetap sebagai seorang muslim wajib untuk sholat berjamaah. Nah, ini salah memahami tentang himbauan pemerintah atau himbauan MUI atau yang lainnya dari Departemen Kesehatan dan lainnya. Ini kita harus perhatikan bahwa sholat ini perintah Allah, sholat perintah Rasulullah SAW. Dan kita kondisinya aman. Daerah perumahan ini banyak, ribuan perumahan. Nah, ini terjadi sekarang ini, banyak orang yang gak sholat. Padahal itu aman. Daerah perumahan gak ada orang lain. Perumahan itu digembok, gak boleh orang lain masuk, aman. Ada cuma beberapa orang yang sholat berjamaah dikumandangkan azan, tapi yang lain gak sholat. Nah, yang lain yang gak sholat mengatakan, ini kan kita harus taat pada ulul amri. Ini ikut himbauan pemerintah. Ini gak benar. Seperti ini. Ini alasan dicari-cari. Ini masalah berat loh, masalah hukum ini berat. Bukan masalah kecil. Masalah kaitan dengan iman, kaitan dengan kemunafikan, kaitan dengan hukuman Allah, dan yang lainnya. Dengan tidak sholat. Kalau antum lihat, gak pernah ada yang seperti yang terjadi dari zaman dahulu. Hatta dalam wabah. Antum lihat dalam wabah ketika terjadi di Syam. Abu Ubaidah ibn Jarrah terkena ta'un. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk mengimami sholat. Ini daerah kena wabah. Disuruh Mu'adz bin Jabal untuk mengimami sholat. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, yang termasuk
sahabat yang dijamin masuk surga. Begitu juga Mu'adz bin Jabal. Salat bersama para sahabat yang lainnya dan tabi'in yang lainnya, salat. Menjadi imam berjamaah. Kemudian setelah itu memberikan wasiat Mu'adz. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi min dzunubikum. Tubu taubatan nasuha. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Taubat dengan taubat nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Suruh taubat. Ini disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim di juz yang ketiga di bab Ma'rifatus Sahabah. Dan juga dalam sejarah disebutkan. Kemudian kitab-kitab tarikh yang seperti ini. Ini kondisi wabah. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, beliau juga menjelaskan ketika terjadi wabah itu banyak yang meninggal. Wabah ta'un lebih besar daripada corona. Cepat sekali penularan, dengan angin itu cepat sekali penularannya. Dan orang langsung merah, keluar nanah, jantung berdebar, meninggal. Dan itu bukan satu, puluhan ribu yang mati. Puluhan ribu. Tapi Al-Hafidz menjelaskan bahwa ketika terjadi di satu tempat itu wabah, orang kemudian berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka buang khamar, mereka tinggalkan musik, mereka berundung. Artinya masjid tempat untuk berlindung, bertaubat. Dan terjadi pada zaman yang lain juga demikian. Kan itu terjadinya wabah nggak setiap tahun. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun sekali, kadang 100 tahun baru terjadi wabah itu. Itu diceritakan oleh Al-Hafidz. Jadi ikhwan fillah, azakumullah. Ini kita bicara bukan daerah tempat wabah ini. Saya bicara daerah hijau. Jadi harus jelas ini bahwa himbauan pemerintah itu untuk tidak sholat berkaitan dengan daerah merah. Kalau untuk hijau wajib kita sholat. Kembali kepada hukum asal bahwa sholat itu wajib. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dengan dasar ayat ini istadalla aktsarul ulama bihadhil ayat ala wujubi salatil jamaah. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Wajib. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 102 berkaitan dengan perang. Perang ini, ketika perang, Allah sebut dalam surah An-Nisa 102, kita lihat. Itu disebutkan disuruh untuk berjamaah. Ini Nabi menghadapi musuh, Nabi SAW menghadapi musuh. Nabi sholat berjamaah. Yang tentunya berbeda tentang kaifiat sholatnya. Nabi jadi imam, sebagian sahabat ikut, kemudian setelah itu mundur, misalnya masing-masing datang lagi yang baru. Artinya tetap dikerjakan dengan sholat berjamaah dalam perang. Dalam perang. Jadi masalah sholat berjamaah ini hukumnya wajib dalam Islam. Wajib. Makanya Nabi SAW memerintahkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Karena sebagian kaum muslimin tidak tahu tentang wajibnya sholat berjamaah. Tidak tahu. Gitu. Sebagian lagi tahu, sebagian besar kaum muslimin nggak tahu. Dan juga mereka nggak tahu dalil. Saya ambil contoh ya. Kita dulu dengan orang-orang tua dulu, orang tua ini. Itu mereka yang menganjurkan sholat berjamaah. Tapi orang tua nggak tahu dalil bagaimana sih keutamaan sholat berjamaah. Nggak pernah dijelaskan kepada anak-anaknya. Nggak pernah. Dan saya ngalami seperti itu. Dan mungkin antum juga ngalami. Orang-orang tua dulu itu tetap mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kadang-kadang anaknya dipecut, dipukul untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi nggak pernah dijelaskan. Bagaimana hukum sholat berjamaah nggak pernah dijelaskan. Sama seperti sekarang. Banyak kaum muslimin dianjurkan sholat berjamaah ke masjid, tapi nggak tahu apa hukumnya, apa resikonya, apa akibatnya kalau nggak melaksanakan sholat berjamaah. Tidak diberikan penjelasan itu. Nah, ketika kondisi seperti ini, ya udah orang pada nggak sholat lagi. Untuk membina orang sholat berjamaah di masjid bukan sehari 2 hari. Mengajak orang ke masjid sampai mereka ke masjid bukan sehari 2 hari. Bukan sepekan 2, bukan tahunan. Dan itu saya alami. Ngajak orang untuk sholat ke masjid itu sampai 2 tahun, 3 tahun baru mereka mau ke masjid. Begitu ada kejadian ini, ada fatwa-fatwa yang beredar, sebaiknya sholat di rumah. Oh, udah nggak ke masjid. Ini kan berat. Nanti mulai lagi, berat lagi membinanya.
Ini bukan masalah kecil. Kita kembalikan mesti kepada hukum asal. Allah yang merintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, Rasulullah SAW. Adanya azan dikumandangkan hayya ala salah, hayya ala falah untuk sholat berjamaah di masjid. Dan Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18 bahwa yang meramaikan masjid Allah orang yang beriman. Yang beriman, Allah kaitkan dengan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bukan masalah kecil ini. Ini Allah menyaksikan dengan iman bagi siapa? Bagi orang yang meramaikan masjid untuk salat berjamaah. Masjid didirikan dan dibangun untuk salat berjamaah, bukan untuk yang lain. Yang pokok itu, baru nanti ada tambahan untuk menuntut ilmu dan segala macam, tapi yang pokok untuk sholat berjamaah. Maka Nabi SAW bersabda, dan keutamaan sholat berjamaah banyak keutamaannya, puluhan. Saya kalau bacakan semuanya panjang ini keutamaan sholat berjamaah. Beda. Sekarang antum umpamanya sholat di rumah, kan keutamaan sholat berjamaah kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. 27. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang saya ambil contoh, kalau ada perusahaan ini ya memberikan gaji, kerjaannya sama. Satu perusahaan 1 juta, satu perusahaan 27 juta. Pilih yang mana? Pakai akal yang waras. 1 juta apa 27 juta? Orang milih gaji yang 27 juta kalau akalnya waras. Milih yang 27 juta. Mesti milih yang 27 juta. Sekarang sholat berjamaah di samping sholat sendiri juga belum tentu antum khusyuk, belum juga tumakninah, belum tentu juga benar. Beda dengan berjamaah. Antum lihat berjamaah ketika kita wudhu dengan sempurna, kita jalan, setiap langkah menghapuskan dosa. Setiap langkah mengangkat derajat. Kita masuk masjid, malaikat mendoakan. Kita nunggu sholat, malaikat mendoakan. Allah maghfirlahu, Allah marhamu. Ya Allah ampunlah dia. Oh, sayangilah dia, rahmati. Apa antum gak mau doanya malaikat didoakan? Ketemu dengan teman, saudara kita salaman, menggugurkan dosa kita. Kata Nabi SAW. Keutamaan sabda, banyak sekali keutamaannya. Itu soal keutamaan puluhan. Saya gak perlu sebutkan tentang keutamaan, banyak sekali keutamaannya. Bahkan akan diberikan cahaya oleh Allah orang yang berjalan untuk sholat berjamaah. Dan ditulis itu puluhan. Saya tidak berbicara soal keutamaan, saya bicara soal tentang hukum sholat berjamaah. Ini hukumnya wajib. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, sampai Nabi akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin liyuhtaba thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayumman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu aduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Kata Nabi SAW, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku menyuruh azan untuk sholat. Kemudian aku akan suruh seorang laki-laki mengimami orang-orang sholat. Setelah itu aku akan datang kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, dan aku akan bakar rumah-rumah mereka. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang dari mereka tahu bahwa dia akan memperoleh daging yang gemuk, 2 kaki hewan yang berkuku belah, yang gemuk, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi akan mengancam, Nabi akan membakar. Kalau orang mengatakan, kan Nabi nggak membakar, nggak ada riwayat membakar rumah. Betul, Nabi nggak bakar, Nabi ancam. Tapi ancaman untuk menunjukkan dia orang itu, laki-laki ini meninggalkan sesuatu yang wajib, berdosa besar. Kenapa Nabi nggak bakar? Karena di situ yang tidak wajib sholat. Perempuan nggak wajib sholat, anak-anak nggak wajib sholat berjamaah. Kalau Nabi bakar, berarti semua kena dong. Tapi ancaman. Dan ketika ada orang yang tidak mengerjakan sholat, dia ada azan dipanggil. Ada di rumah dia, dengar azan, tapi nggak sholat dia.